Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya sedikit menjelaskan kembali materi presentasi kami di minggu lalu tentang fungsi pengendalian dan manajemen perusahaan. Kami mengambil contoh dari kantor pemasaran, yaitu PT Amarta Property, kantor pemasaran dari Asyana Property. Sebelumnya karena kelompok kami kelas A dan kelas B itu berbarengan mengerjakannya, jadi kami gabung dalam satu video ini. Kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rifki Rizkianto, Sting Hafid, Karim Maulana, Miftahul Farid, dan kelas B Ijul Haq, Intan Fitriani, dan Hilman Alfiana Sidi. Langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian fungsi pengendalian perusahaan. Fungsi pengendalian perusahaan adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi manajemen perusahaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen: 1. Planning atau perencanaan, menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, dan rencana tindakan. Organizing atau pengorganisasian, membentuk struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan penentuan tugas dan tanggung jawab. Directing atau leading, yaitu pengarahan, memberikan arahan, memotivasi, dan membimbing kepada karyawan. Lalu controlling atau pengendalian, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif. Kami mengambil contoh dari kantor pemasaran Klaster Asyana PT Amarta Property, yang dimana kantor pemasaran ini memegang peran krusial dalam fungsi pengendalian dan manajemen perusahaan, khususnya terkait dengan aktivitas pemasaran dan pencapaian tujuan penjualan. Hasil survei PT Amarta Property. PT Amarta Property memasarkan produknya dengan cara pengiklanan di media sosial, memasang poster, dan menyebarkan brosur. Kemudian permasalahan yang dialami dari Klaster Asyana ini diantaranya persaingan antara developer, lokasi klaster, serta ukuran rumah dan harga. Adapun beberapa tim yang menjadi bagian dari kantor pemasaran, diantaranya pemasaran, desain admin, dan tim analisis, serta target unit yang dicapai dalam per bulannya. Target unit per bulan dari Klaster Asyana ini 1. Marketing 3 unit yang didapat dan diperoleh dari setiap bulannya melalui pemasaran secara online maupun offline. Jadi yang saya pahami dari contoh pemasaran klaster itu ada beberapa bagian yang bisa dibagi menjadi dua. Salah satunya yaitu KPR. KPR terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu KPR bersubsidi dan KPR non bersubsidi atau yang dinamakan dengan KPR komersil. Dari klasifikasi tersebut sangatlah berbeda antara KPR bersubsidi ataupun KPR komersil. KPR bersubsidi dia ada tambahan biaya dari pemerintah, sedangkan komersil itu biaya sendiri, dan komersil cenderung tagihannya naik tiap bulannya mengikuti suku bunga bank, sedangkan bersubsidi itu flat selama pelunasan, tidak ada penambahan biaya. Sedangkan pajaknya pun berbeda antara KPR bersubsidi ataupun KPR komersil, itu sangat berbeda. Namun di dalam sebelum perencanaan tersebut ada beberapa yang harus dilihat, seperti klasifikasi pengajuan kepada bank. Biasanya ada pengajuan kepada bank BTN yang bekerjasama dengan BTN, seperti pengajuan KPR bank subsidi ataupun komersil. Biasanya pengajuan dulu kepada bank dan mengikuti dan mengecek BI checking personalnya, apakah dia bersih atau tidak. Jika dia bersih maka dia akan di ACC ataupun diterima. Jika dia tidak bersih maka dia akan ditolak dan tidak bisa mengambil KPR tersebut dengan metode cicilan. Adapun resiko yang dialami oleh kantor pemasaran yaitu ketidaksesuaian antara strategi pemasaran dan tujuan perusahaan. Dalam artian, jika strategi pemasaran tidak selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, maka upaya pemasaran akan sia-sia. Ketergantungan yang berlebihan pada strategi pemasaran
Tanpa riset, pasar, dan analisis data yang memadai, kantor pemasaran dapat membuat asumsi yang salah tentang pasar dan pelanggan. Kurangnya pemahaman tentang pasar dan pelanggan, jika kantor pemasaran hanya fokus pada satu strategi pemasaran, misalnya media sosial, maka akan rentan terhadap perubahan algoritma atau tren pasar. Jenis-jenis pengendalian. Pengendalian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengendalian preventif yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk mencegah terjadinya masalah. Contohnya pelatihan karyawan, prosedur yang jelas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan kegiatan. Yang kedua yaitu pengendalian konkuren, yaitu dilakukan saat kegiatan berlangsung untuk memantau dan mengkoreksi jika ada penyimpangan. Contohnya adalah supervisi monitoring. Yang ketiga yaitu pengendalian korektif yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung, yaitu memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, contohnya evaluasi kerja dan perbaikan proses. Manajemen dan pengendalian dalam perusahaan adalah 2 hal yang sangat penting bagi perusahaan. Salah satunya bagi perusahaan perumahan, pemasaran properti klaster Arsayana ini. Sebab jika perusahaan klaster Arsayana ini tidak menggunakan manajemen perusahaan, maka perusahaan ini akan tidak stabil untuk kedepannya. Sebab manajemen dan pengendalian ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari perusahaan. Sebab jika perusahaan tidak menggunakan sistem pengendalian dalam perusahaannya, maka perusahaan itu akan kacau. Yang awalnya itu tidak mempunyai rencana, tidak diawasi, tidak melakukan evaluasi, maka perusahaan itu lama-kelamaan akan bangkrut, akan hancur, akan berantakan pokoknya. Makanya perusahaan itu harus menerapkan sistem manajemen yang baik dan pengendalian yang tepat. Manfaat bagi kantor pemasaran, pencapaian target pemasaran, efisiensi anggaran, peningkatan ROI, return on investment, adaptasi terhadap perubahan pasar, peningkatan akuntabilitas. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian dan manajemen yang efektif sangat penting bagi kantor pemasaran untuk mencapai tujuannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dengan baik, kantor pemasaran dapat memaksimalkan dampak kegiatan pemasaran, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesuksesan perusahaan. Penting untuk diingat bahwa keseimbangan antara pengendalian dan otonomi sangat penting untuk menjaga kreativitas dan efektivitas tim pemasaran.